tujuan yang akan kita capai hari ini, pertama kita akan memahami tentang konsep laju reaksi itu sendiri. Terus kita akan menghitung bagaimana laju reaksi itu benar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam laju reaksi, teman-teman, kita harus bisa memahami lagi ini sedikit. Mari kembali lagi ya tentang kemolaran atau molaritas ini, teman-teman. Kalau teman-teman udah belajar di stoikiometri, molaritas itu rumusnya N/V. Terus kalau misalnya diketahui massa dari larutannya, rumusnya massa per mR dikali 1000 V. Nah, dalam laju reaksi ini, teman-teman, si molaritas kita bisa lambangkan dia dengan kurung siko, kurung seperti ini. Ini molaritas konsentrasi. Oke. Selain dia dilambangkan dengan M, dia juga dilambangkan dengan kurung siko seperti ini. Ini yang akan kita gunakan dalam laju reaksi. Ini sedikit mereka aja, teman-teman pasti sudah tahu ya. Untuk mencari molaritas, rumusnya masih tetap sama. Kalau yang rumusnya ini, teman-teman, jika diketahui hanya kadar dari zat pelarut dalam larutan. Oke. Ini rho dikali 10 ini merupakan ketetapan, dikali persen. Persen artinya kadar, gitu ya. Kadar yang diketahui per mR. mR dari zat yang ingin kita cari. Oke. Ini kemolaran atau molaritas, teman-teman. Ini di sini soalnya ya. Kayaknya kita sudah perlu bahas lagi karena beberapa kemarin pas kita cari tentang termokimia kita sering menggunakan rumus molaritas ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang coba sama-sama kita perhatikan dua gambar yang ada di depan ya. Ini yang pertama ada gambar besi yang berkarat, terus yang selanjutnya ada gambar, coba tebak ini gambar apa? Kembang api ya. Coba teman-teman coba perhatikan dua gambar ini, terus coba teman-teman berpikir apa perbedaan dari dua gambar ini dari sisi reaksinya. Oke, kalau kita bisa lihat ada besi yang berkarat, terus ada kembang api. Kalau kita memikirkan secara bersama, kalau kita lihat dari sisi reaksinya, kedua ini kan memiliki reaksi ya, ada reaksi yang terjadi. Kalau gambar ini ada reaksi besi berkarat. Kalau kita lihat, kalau kita pikirkan, kalau besi berkarat dia membutuhkan apa untuk dia berkarat? Dari besi yang masih bagus, dengan oksigen ya, reaksi dengan oksigen ya. Kalau misalnya dia bereaksi dengan oksigen, butuh waktu ya, butuh waktu yang lama ya untuk dia bisa berkarat ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kembang api, teman-teman pernah bakar kembang api juga kan? Ketika dibakar langsung meledak ya. Karena reaksi dari kembang api ini terjadi begitu cepat, gitu. Ketika dia dibakar langsung meledak. Kalau misalnya si besi masih tunggu berhari-hari mungkin, berjam-jam sebelum dia bereaksi dengan udara dulu, baru dia bisa berkarat, gitu ya. Dari dua gambar ini, teman-teman, kita bisa lihat bahwa ternyata reaksi yang ada di dalam alam ini, teman-teman, ada yang terjadi dengan cepat dan ada yang terjadi dengan lambat. Kita bisa lihat lagi salah satu contoh gambar lagi, teman-teman. Ada dua contoh gambar, ada kertas yang dibakar, sama ada buah yang hampir busuk. Kalau misalnya kita lihat kertas, kalau misalnya dibakar dalam beberapa detik, beberapa menit kemudian dia bisa langsung habis menjadi abu. Itu artinya bahwa dia memiliki reaksi yang begitu cepat. Kalau misalnya buah, kalau misalnya kita lihat pohon berbuah, dari buahnya kecil, besar, terus buahnya matang, masih memiliki proses yang lama kan, sehingga dia bisa mengalami pembusukan. Itu ya, teman-teman. Artinya bahwa reaksi itu ada yang berjalan begitu cepat dan ada yang berjalan begitu lambat. Nah, reaksi yang berjalan begitu lambat dan begitu cepat, teman-teman, kita bisa lihat dalam laju reaksinya. Kita bisa melihat laju reaksinya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pengertiannya, teman-teman, laju reaksi merupakan besarnya perubahan konsentrasi, reaksi atau reaktan, atau hasil reaksi dari produk penambahan simularitas konsentrasi dari produk persatuan waktu. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari reaksi A menjadi reaksi B, reaksi A ini kan reaktannya, dia akan berkurang molaritasnya atau tolak konsentrasinya sehingga akan membentuk si B. Makanya si B-nya akan bertambah. Seperti itu. Nah, maka untuk reaksi di atas dapat kita nyatakan sebagai berikut untuk laju reaksinya. Laju reaksi itu dilambangkan dengan V ya, teman-teman ya.
laju reaksi sama dengan minus konsentrasi delta konsentrasi reaktan atau si A per delta T. Delta T ini adalah delta perubahan waktu yang terjadi. Atau misalnya yang terjadi dalam produk, laju yang terjadi dari produk sama dengan plus delta konsentrasi produk per delta waktu. Nah teman-teman, tanda plus dan minus di sini sama ya kayak termokimia kemarin ya. Kalau tanda plus dan minus kan cuma mau bilang kalau di Excel sama Endo kan. Kalau di sini plus sama minus mau menginformasikan kepada kita bahwa si produk atau reaktan itu dia cuma berkurang atau bertambah konsentrasinya. Oke? Konsepnya sama kayak termokimia kemarin, plus sama minus hanya menginformasikan ya bahwa si produk atau reaktan ini itu mengalami penurunan atau peningkatan si konsentrasinya. Karena ini teman-teman, si bagian reaktan ketika dia akan bereaksi untuk membentuk produk di sebelah kanannya, maka dia akan mengalami penurunan atau habis si konsentrasinya. Kemudian ketika dia membentuk produk, maka si produk akan bertambah. Bertambahnya dari kekurangan yang dihasilkan oleh si reaktan. Seperti itu. Di sini teman-teman ada yang ingin tanyakan? Oke, aman ya. Oke, kita next ya. Nah, ternyata di diagram, oke, kita masuk ke diagram ini dulu ya. Teman-teman kita lihat secara diagramnya. Ini diagram antara konsentrasi dan waktu. Kita lihat yang mula-mulanya konsentrasinya pasti bakal tinggi itu di bagian reaktan. Reaktan itu pasti kalau mula-mula dia konsentrasinya bakal tinggi. Terus seiring berjalannya waktu teman-teman, si reaktan itu akan berkurang. Ini ya, seiring berjalannya waktu, si konsentrasi dari reaktan akan berkurang. Gitu. Terus kemudian si produk akan bertambah seiring berjalannya waktu. Kita bisa lihat dari diagramnya ya, dimana mula-mula konsentrasinya masih nol ya untuk produk. Si produknya masih nol, terus seiring berjalannya waktu konsentrasi produk akan naik. Seiring berjalannya waktu konsentrasi produk akan naik. Sebaliknya si reaktan yang mula-mulanya lebih besar daripada produk, seiring berjalannya waktu ketika dia bereaksi, si reaktannya akan naik berkurang. Itu kalau kita lihat dari diagramnya teman-teman ya. Oke, sini ada yang ditanyakan teman-teman. Oke, nah di dalam menentukan laju reaksi teman-teman, koefisien sangat berpengaruh ya. Karena untuk melihat laju reaksi teman-teman, koefisien itu perbandingan laju reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien. Kalau teman-teman di materi stoikiometri teman-teman pernah belajar tentang perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, kita akan gunakan juga hampir mirip dengan itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui salah satu nilai dari laju reaksi yang ada pada persamaan reaksi teman-teman, kita juga bisa menentukan nilai dari laju reaksi dari senyawa lainnya. Contohnya, jika dari reaksi A yang di atas ini ya teman-teman ya, AA plus BB masukkan CC plus DD teman-teman. Jika kita sudah mengetahui salah satu nilai dari laju reaksi, contohnya nilai dari laju reaksi A, maka kita bisa mencari nilai dari laju reaksi lainnya. Contohnya di sini ya teman-teman ya, jika sudah diketahui salah satu nilai dari laju reaksi, misalnya VA sama dengan min delta konsentrasi A per delta D, maka laju reaksi masing-masing saat dapat kita cari. Yang pertama, kita menggunakan perbandingan ini ya teman-teman, yang koefisien sama dengan perbandingan laju reaksi. Yang pertama, B, untuk mencari laju B kita bisa langsung cari aja. Laju B sama dengan min koefisien dari si B per koefisien yang sudah kita ketahui. Koefisien dari laju reaksi yang sudah kita ketahui dikali laju reaksi yang telah diketahui. Kalau dalam konteks ini kan yang sudah diketahui si laju reaksi dari A. Oke. Nanti juga kalau misalnya kita mau cari laju reaksi dari C, berarti laju reaksi penambahan C sama dengan koefisien C per koefisien dari laju yang telah diketahui dikali laju yang telah diketahui. Oke. Kalau misalnya kita tulis, untuk
untuk mencari laju yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali laju yang diketahui. Ini kalau misalnya kita sudah mengetahui salah satu laju reaksi dari reaksi yang kita punya. Oke, rumusnya seperti ini teman-teman ya, menggunakan perbandingan koefisien. Seperti itu. Sampai sini teman-teman ada yang ingin tanyakan? Aman ya? Oke. Kalau aman kita bisa lanjut ke slide yang berikutnya. Reaktan itu selalu lajunya Iya, laju reaktan. Karena kan kalau misalnya dalam suatu reaksi dia bereaksi, konsentrasi reaktan itu pasti berkurang. Karena dia akan membantu konsentrasi produk. Makanya si produk selalu akan bertambah, reaktan selalu akan berkurang. Seperti itu teman-teman, kalau misalnya reaksinya dibalik juga seperti itu ya. Kalau misalnya reaksinya dibalik berarti ini otomatis akan jadi reaktan, berarti dia akan berkurang. Kalau misalnya dibalik, kalau ini akan jadi produk, makanya dia akan bertambah. Oke, untuk memahami ini teman-teman kita kerjain salah satu contoh soal ya. Yang pertama ada sebuah reaksi teman-teman, jika laju reaksi pengurangan 2NO adalah 0,04 ini bukan meter ya, bukan meter per second ya. Ini molaritas per second, molaritas per detik. Terus kita disuruh cari berapakah laju pengurangan O2. Nah, dari soal ini teman-teman kita bisa menggunakan rumus perbandingan koefisien. Di mana dari soal ini kita tidak bisa tahu bahwa yang telah diketahui di sini laju dari 2NO. Oke, laju dari 2NO yang sudah kita ketahui. P 2NO sama dengan 0,04 molar per second. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mencari laju dari O2. Maka untuk menjadi laju dari O2, kita tinggal lihat aja dari persamaan reaksinya. Ternyata persamaan reaksinya sudah setara ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya belum setara, kita usahakan untuk menyetarakan dulu persamaan reaksinya. Karena kita akan menggunakan koefisiennya untuk mencari nilai dari salah satu laju yang diminta. Nah, kita masukin aja sesuai rumus yang sudah kita tahu di atas. Berarti untuk mencari laju dari O2, koefisien O2 1 berarti dibagi koefisien yang telah diketahui lajunya 2NO2 berarti koefisien NO adalah 2 dikali laju dari 2NO kali 0,04. Oke, hasilnya teman-teman 0,5 dikali 0,04 hasilnya 0, oh ya, sorry, tanda negatifnya. Nah, oke. Hasilnya berapa teman-teman? 1,2 dikali 0,04 minimal cuma buat tanda aja kan, reaktan kan, berarti dia berkurang cuma tanda doang. Berarti kita ingin karena bisa aja sih ya. Cuma min kan cuma mau bilang informasinya kalau dia ini akan berkurang. Hasilnya 1/2. Coba kalkulator teman-teman. Iya, hasilnya 0,02 ya. 0,02 yes. Oke, ini laju reaksi dari O2 ya. Jika kita sudah mengetahui laju dari salah satunya, yaitu laju dari 2NO. Oke teman-teman, itu untuk laju dari O2. Di sini teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Jadi
Jadi teman-teman harus membedakannya, dan sampai V yang laju reaksi teman-teman anggapnya V untuk ml atau larutan liter gitu ya, bukan volume. Itu bukan volume ya. Jadi V-nya itu untuk laju reaksi, oke? Bukan volume. Kalau misalnya ada dua efek itu, misalnya volume sama laju reaksi, bedanya gimana? Tergantung dari apa yang kita lihat. Kalau misalnya laju reaksi kan satuannya kan molar per second. Kalau volume satuannya pasti liter atau enggak mililiter gitu kan. Kita lihat dari satuannya yang di belakangnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya teman-teman. Nah, sini ada amonia dapat dibakar dengan reaksi berikutnya teman-teman. 4NH3 fase gas plus 5O2 menghasilkan 4NO gas plus 6H2O. Nah, jika pada suhu waktu tertentu diketahui laju reaksi amonia sebesar 0,24 molar per second, maka laju reaksi O2 dan laju reaksi pembentukan H2O berturut-turut adalah, oke, tadi kita disuruh cari dua nih ya. Ada laju reaksi untuk O2 sama laju untuk H2O. Teman-teman, rumusnya sama P yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali V yang diketahui. Yang kita masukin ke dalam rumusnya teman-teman. Ini udah jadi rumusnya teman-teman. Oke. V yang diketahui si amonia ya. Cari yang VO2 dulu ya. Koefisien O2 berapa teman-teman? Sesuai dengan reaksinya, persamaan reaksi 5 ya. Per dari amonianya berapa koefisiennya? Dikali V amonianya 0,24. Hasilnya teman-teman untuk laju dari oksigen. Untuk laju dari oksigen sudah kita dapat, sekarang kita mencari untuk yang H2O. Untuk yang H2O kita bisa pakai ya. Kalau misalnya kita udah dapat yang oksigen, kita bisa pakai yang laju dari oksigen. Kalau misalnya kita mau pakai yang laju amonia juga kita bisa pakai ya. Kita bisa gunakan salah satu. Hasilnya bakal tetap sama kalau misalnya kita menggunakan laju yang amonia sama yang oksigen, tetap sama hasilnya. Oke. Koefisien H2O 6 dibagi, kita memakai yang pas saja ya, dikali 0,24. Hasilnya teman-teman 36. Oke, ini kalau misalnya kita pakai yang amonia. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang punya oksigen, di sini hasilnya bakal tetap sama 0,36 meter molar per second. Oke. Ada satu lagi soal terakhir teman-teman yang kita bahas. Nah, ternyata untuk mencari laju reaksi teman-teman, biasanya kita akan melakukan percobaan. Reaksi itu akan kita ketahui dengan sebuah percobaan. Nah, untuk data dari percobaan biasanya dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Ada waktu, ada konsentrasi dari si senyawa atau unsur yang akan kita cari. Nah, pada soal kali ini teman-teman, pada persamaan nitrogen petoksida N2O5 terurai membentuk nitrogen dioksida dan oksigen. Menurut persamaan reaksi berikut, 2N2O5 fase gas terurai menghasilkan 4NO2 gas plus O2 gas. Nah, konsentrasi oksigen yang terbentuk diukur dalam selama waktu 600 detik. Jadi semua ini dalam selama waktu 600 detik ya teman-teman ya. Nah, O2 itu minus atau plus?
Karena dia kan reaktan sesuai pesanan kita tadi. Terus karena H2O-nya produk jadi dia tuh. Oke. Lanjut ya. Nah, dari soal ini kita disuruh tentukan untuk pembentukan oksigen pada 600 detik pertama, 600 detik pertama sama 600 detik kedua. 600 detik kedua. Untuk menyelesaikan soal ini teman-teman, kita menggunakan rumus. Belum rumus yang ini ya. Kita menggunakan rumus yang tadi yang pertama. Si delta konsentrasi per delta T. Hari kita akan mencari si oksigen sesuai data yang sudah kita punya ya. Nah, pertama yang harus kita tuliskan dulu, si oksigen kan merupakan produk otomatis rumusnya. Berarti V oksigen sama dengan plus delta konsentrasi oksigen per delta T. Delta konsentrasi oksigen untuk nomor 1 yang mana sih yang akan kita gunakan? Karena dibilang 600 detik pertama teman-teman, 600 detik pertama, solusi 600 detik pertama, berarti akan kita gunakan delta yaitu 0,0021 dibagi 0. Dibagi, sorry, dikurang karena delta ya, dikurang 0. Langsung aja kita masukin 0,021 per delta T. Ini kan 600 detik pertama, berarti deltanya ini tetap 600. 600 nya diukur dari mana? Dari mula-mulanya 0 menjadi 600. 600 yang pertama ya. Hasilnya teman-teman 0,0021 kita dibagi 600. 3,5 dikali 10 pangkat min 6 S. Oke, ini untuk yang pertama ya teman-teman ya, untuk 600 detik pertama. Sekarang kita akan cari untuk 600 detik kedua. Untuk 600 detik kedua, untuk T awalnya akan kita gunakan yaitu 600. T keduanya yaitu 100, 1200. Oke. Hasilnya berapa teman-teman? 0,0036 dikurang 2,5 dikali 10 pangkat min 6. Oke. Ini nilai untuk 600 detik kedua dan ini untuk nilai 600 detik ketiga. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ini kan waktu dia pertama kali oksigen. Sebelah kanan dia pertama, makanya sini nggak ada yang minusnya ya, karena si oksigennya produk jadi dia akan bertambah. Tambah ya. Oke. Awalnya teman-teman ya. Dia temu aja data berkurang 13, berarti dia produk dia bertambah. Bisa tergantung dari hasilnya. Kalau dia kebanyakan biasanya pakai bis. Jadi kita lihat dari sini dari
kan si konsentrasinya. Tapi kadang kalau misalnya kita lihat beberapa reaksi, ada dari diagramnya itu akan pas sampai udah selesai jam reaksi, si konsentrasinya itu udah habis, ada yang udah habis konsentrasinya. Jadi si diagramnya akan lurus, dua-duanya akan lurus. Kalau misalnya mereka lurus itu menandakan bahwa reaksinya udah selesai, udah bereaksi lagi. Di sini ada ya. Oke, karena dari tema ini teman-teman ada worksheet yang akan teman kerjakan. Hanya ada 8 soal teman-teman, 8 soal. Gampang soalnya teman-teman. Masih berhubungan dengan apa yang kita kerjain tadi sama yang udah dijelasin teman-teman. Jadi teman-teman mulai kerjain, bisa akan selesai. Biasanya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu. Itu nanti akan kita bahas nanti di pembahasan tentang faktor-faktor. Tapi sudah mention aja teman-teman, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor suhu, faktor konsentrasi, terus faktor permukaan, sama satu lagi tata baris. Nah, kita akan bahas di pembahasan selanjutnya untuk faktor-faktor itu teman-teman. Nah, contohnya kalau misalnya di bagian suhu, kalau misalnya suhunya dinaikin, pasti makanannya akan bertahan lebih lambat ya, pembusukannya akan lebih lambat ya. Jadi kalau misalnya makanan kan bisa pembusukan, kalau misalnya suhunya dinaikin, saya diturunin ya begini, ya dilakukan pembusukan. Kalau misalnya sudah ditaruh di suhu biasa aja, terus membahas dan yang pendapat nomor 1 sama nomor 2 itu tentang pendapat
teman-teman. Terus nomor 3A, teman-teman, kira-kira bisa mendefinisikan laju reaksi itu seperti apa? Oke. Karena kita masih bahas tentang konsepnya aja kan. Nanti ada pembahasan faktor-faktor. Nah, faktor suhu itu juga berpengaruh, nanti ada perhitungannya lagi. Itu masih belajar tahap konsepnya aja. Oh, yang 3B. 3A ini kita tulis untuk rumusnya itu. Bagaimana seperti ini. Tiga gimana? Nggak usah kita cari nilainya. Yang nomor 3A, 3A yang kedua, teman-teman, 3B sama 3A sama 3B itu teman-teman, itu nggak usah dicari nilainya. Itu cuma diminta untuk mencari persamaan rumusnya aja. Gitu. Mencari nilainya ya, karena belum diketahui juga kan nilainya di situ kan. Itu anggapan aja
B-nya kita, B-nya jawaban B-nya jawaban salah satu. Detik, silakan. Detik ya. Kira kalau dalam bahasa Indonesia detiknya disingkat jadi jam.
Jadi gue kasih minyak. Jadi